Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dengan judul inovasi healing bersama hujan terapi suara untuk insomnia. Sebelumnya mengenalkan diri, saya Muhammad Bin Musawab dengan NIM 2211210. Saya Nisa Indonesia dengan NIM 2211080. Saya Mawar dari NIM 12110. Saya Ken Ajar Pendapuri NIM 22198. Saya Wahyudi Sumane Malang dari NIM 22140. Saya Raja Bersama dengan NIM 2211099. Di sini kami akan melakukan penyuluhan dengan judul inovasi healing bersama hujan terapi suara untuk insomnia. Selamat menyaksikan. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Punya perkenalkan, saya Muhammad Bin Musawab. Saya dari kampus TSK Rumah Sakit Dr. Subarun. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bersama hujan terapi suara untuk insomnia. Untuk sebelum mulai kegiatan, saya akan memberikan brosur. Nanti bisa baca ya. Baik, untuk pertanyaan pertama saya akan jelaskan dulu apa itu insomnia. Mungkin belum banyak yang tahu ya apa itu insomnia. Jadi insomnia itu adalah kondisi di mana seseorang itu sudah tidur atau pola tidur yang terganggu. Insomnia ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Yaitu yang pertama yaitu kandungan alkohol, obat-obatan, usia, memiliki penyakit, lingkungan dan masalah psikis atau depresi. Untuk salah satu inovasi yang bisa terapkan untuk menangani insomnia atau tidur ini adalah dengan terapi suara. Di suara yang dapat digunakan itu ada musik natural, musik atau musik natural. Jadi musik merupakan musik yang berbeda dengan musik yang lainnya karena tidak menggunakan alat musik untuk menciptakan suara, melainkan menggunakan suara alam. Atau suara memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia, baik untuk kesehatan fisik maupun psikologis. Untuk penanganan masalahnya, untuk terapinya itu ada farmakologi sama untuk terapinya ada farmakologi, ada terapi farmakologi. Untuk terapi farmakologi itu ada sleeping atau kebersihan tidur, terus sleep relaxation atau pembatasan tidur, relaksasi terapi atau terapi relaksasi sama stimulus terapi. Untuk terapi farmakologi itu ada golongan obat. Untuk inovasi dalam terapi tidur, terapi suara adalah salah satu pendekatan non farmakologis untuk membantu mengatasi insomnia atau sulit tidur. Terapi ini menggunakan berbagai jenis suara untuk menciptakan lingkungan yang menenangkan, mengurangi stres dan mempersiapkan tubuh serta pikiran untuk tidur. Terapi suara yang bisa dicoba antara lain suara musik yang tenang dan suara alam seperti tetesan air hujan. Untuk durasi suara sendiri bisa dilakukan antara 15 sampai 20 menit tergantung tingkat keparahannya. Jadi ini adalah judul kita, yaitu healing bersama hujan terapi suara untuk insomnia. Untuk sasarannya itu, sasaran inovasi ini adalah individu yang mengalami gangguan tidur atau insomnia baik ringan, sedang maupun berat. Sasaran bisa berupa orang dewasa, lansia atau kelompok usia tertentu yang memiliki masalah tidur. Untuk waktu terapi suara itu bisa dilakukan pada malam hari sebelum tidur atau saat seseorang bersiap untuk tidur. Waktu yang tepat dapat disesuaikan dengan kebiasaan tidur individu. Nah, untuk lokasi terapinya, terapi suara dapat dilakukan di rumah, klinik, tidur, atau pusat terapi kesehatan mental. Lokasinya juga fleksibel, tergantung pada preferensi dan kenyamanan pasien. Saya akan jelaskan sama rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raja Bersama. Saya akan melanjutkan penyuluhan yang nanti telah disampaikan oleh rekan saya bersama. Selanjutnya di sini ada prosedur terapi suara untuk insomnia. Yang pertama itu yang dilakukan adalah memilih musik. Yang tepat, musik yang tepat di sini adalah yang memiliki tempo 60 sampai 80 dan ritme yang tenang. Contohnya itu seperti yang ada di tempat ini, suara tetesan air hujan. Kemudian yang kedua, memilih musik dengan volume yang tepat. Nah, volume yang tepat itu tidak terlalu keras. Karena terapinya ini nanti cukup di satu ruangan, jadi suaranya cukup terdengar satu ruangan saja. Kemudian yang ketiga, dengarkan musik atau suara sebelum tidur. Nah, ini dilakukan sebelum sekitar 30 menit sebelum tidur ya. Kemudian terapkan secara konsisten. Nah, terapinya ini dilakukan selama seminggu secara konsisten secara terus-menerus. Next. Kemudian yang keenam yaitu instrumen yang digunakan. Instrumen atau alat yang digunakan yaitu pertama itu bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan ponsel-ponsel masing-masing. Jadi tidak perlu menggunakan alat-alat tambahan seperti mungkin mendownload audio itu nggak usah. Jadi langsung pakai YouTube di akses menggunakan smartphone atau laptop masing-masing. Yang kedua itu rekaman suara terapi menggunakan suara alam seperti suara air hujan. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan di klinik, mungkin bisa menggunakan perangkat khusus yang menghasilkan suara tertentu. Next.
Kemudian evaluasi atau cara pengukuran keberhasilan terapi ini ada 4 langkah yang perlu digunakan, yang perlu dilakukan, yaitu pertama menggunakan pengukuran awal dengan insomnia sensitivity index atau singkat ISI. Pengukuran awalnya itu jadi sebelum melakukan terapi pasien itu diminta untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. Setelah itu pasien melakukan terapi suara secara konsisten selama 1 minggu. Setelah melakukan terapi selama 1 minggu, pasien diminta untuk mengisi kembali kuesioner tersebut. Kemudian dikumpulkan ke petugas atau bisa dihubungi kami. Nanti kami akan membandingkan hasil dari kuesioner pertama dan kuesioner yang kedua. Apakah ada peningkatan yang didapatkan dari terapi yang telah dilakukan selama 1 minggu. Kemudian sini ada dampak positif dan dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu pertama dapat meningkatkan kualitas tidur, kedua mengurangi gejala insomnia, ketiga dapat mengurangi depresi dan kecemasan, kemudian yang keempat meningkatkan relaksasi, dan yang kelima itu non-farmakologis atau efek samping. Kemudian dapat negatif dari tanda suara. Pertama itu ketergantungan pada suara. Ketergantungan pada suara ini yang dimaksud adalah nanti bisa kalau sudah insomnia rendah, tapi dia itu tidak bisa tidur tanpa suara yang biasa digunakan saat kami itu. Dan kedua gangguan tidur jika suara tidak sesuai. Nah ini kan kita memakai suara air hujan ya. Nanti bisa ada yang cocok dengan air hujan itu dia bisa tidur. Tapi nanti kalau bisa ada suara yang mungkin suara musik atau apa itu dia juga bisa tidur. Gitu. Yang ketiga potensi kebisingan yang baru. Ini dampak negatifnya mungkin bisa dirasakan juga oleh orang yang tidak melakukan kami karena mungkin akan merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan saat kami lakukan. Yang keempat itu efektivitas yang berbeda-beda. Ini hampir sampai dengan yang satu efektivitasnya itu tergantung dengan selera masing-masing. Ada yang mungkin merasa nyaman dengan suara hujan, mungkin satu orang yang lain itu lebih suka dengan suara musik yang enak. Yang kelima itu keterbatasan dalam mengenali penyebab dasar. Selanjutnya kemudian dalam melakukan inovasinya yang pertama itu aktivitas yang mudah, kemudian yang kedua inovasi dan non-farmakologis. Yang ketiga kemudian diterapkan di rumah. Yang keempat itu personalisable dan yang kelima biayanya relatif rendah. Kesulitan yang dihadapi atas melakukan inovasi ini yang pertama itu efektivitas yang variasi. Efektivitas yang variasi ini sebenarnya kesulitannya sama dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu efektivitas yang variasi itu tergantung dengan selera suara masing-masing dari pasien. Ada yang suka hujan, ada yang suka musik. Yang kedua itu ketergantungan pada suara. Jadi jika suaranya tidak cocok itu malah bisa tidur. Yang ketiga potensi gangguan suara. Yang keempat keterbatasan dalam mengatasi penyebab dasar. Yang kelima ketersediaan dan kualitas sumber daya yang mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ibu-ibu kalian yang ada di sini ada pertanyaan mungkin atau mengalami gangguan insomnia seperti yang kami sampaikan tadi, mengalami gejala-gejala bisa ditanyakan pada kami. Mungkin nanti kami bisa menjawab. Boleh izin bertanya mas? Sebelumnya mohon kami saya Rasati dari Malaras. Untuk pertanyaannya, apakah terapi suara musik ini cocok untuk semua orang yang mengalami insomnia atau ada beberapa? Oke, terima kasih Bu Laras atas pertanyaannya. Kami tahu dulu untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu. Iya silakan. Bagaimana dalam suara bekerja untuk mengatasi insomnia? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin ingin ditanyakan kasih dulu. Mungkin paparan, boleh nggak kita menggunakan contoh musik-musik dari orang awam? Ya, tentunya sudah kami siapkan ini akan kami berikan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Laras. Pertanyaannya tadi, apakah terapi suara hujan cocok untuk semua orang yang mengalami insomnia? Jadi sebenarnya tidak semua orang itu bisa merespon dengan baik suara hujan. Itu tergantung dengan selera masing-masing. Sebenarnya juga tergantung ke selera atau kenyamanan masing-masing. Ada yang suka dengan suara hujan itu bisa menjadi lebih rileks. Ada yang suka dengan musik baru bisa rileks. Namun secara umum itu suara yang menenangkan itu lebih cenderung membuat tubuh dan otak manusia itu menjadi lebih tenang dan rileks. Nah, karena tubuh menjadi lebih rileks dan tenang itu bisa membuat manusia menjadi lebih cepat mengantuk dan bisa lebih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Mas. Bagaimana terapi suara bekerja untuk mengatasi insomnia? Terapi suara itu bekerja dengan merangsang otak, membuat otak jadi lebih rileks dan mengurangi aktivitas pikiran yang ada di otak. Suara yang menenangkan itu dapat membantu menurunkan denyut jantung dan tekanan darah sehingga tubuh menjadi lebih rileks dan jadi mudah tenang. Seperti itu bagaimana terapi suara bekerja. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya tutup? Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh suara hujan yang bisa digunakan untuk terapi suara. Masa
Baik Ibu, sebenarnya rapi suara itu bisa lebih efektif digunakan menggunakan speaker supaya suaranya bisa jelas. Tapi kalau tidak ada speaker di rumah, bisa pakai langsung lewat handphone atau laptop. Kalau ruangannya cukup kecil, kalau ruangannya terluas, disarankan untuk pakai speaker biar lebih jelas. Untuk suaranya sendiri ini ada filternya, suara karet sampai itu. Nah, suaranya bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Kalau suaranya keluar dan di depan, kalau yang di sini itu disarankan suaranya itu temponya 60-80 dengan biasa yang menang, biar tidak mengganggu perangkat sekitar. Dan waktunya itu kalau bisa minimal 30 menit. Penjelasan selama 1 menit. Yang itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti setelah ini saya akan memberikan kuesioner mungkin diisi lebih dahulu atau tidak nanti bisa dibuka pada kami. Nanti kami akan berikan yang baru bisa diisi setelah ibu-ibu sekalian melakukan kami selama 1 minggu. Nanti selanjutnya dibutuhkan kepada kami biar kami bandingkan dengan kuesioner yang sebelumnya apakah ada dampak yang diterima dari kami suara. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf.